Untuk tema kali ini adalah gimana caranya agar trotolan kita itu cepat bunyi ya, cepat bunyi dan responnya bagus ya pada kalau kita coba cek responnya bagus gitu. Langkah-langkahnya bagaimana, karena bagaimanapun ketika kita menyiapkan murai batu kita untuk orientasinya untuk lomba, tentu pertama kali adalah trotolan yang tengil, trotolan yang respon motoriknya bagus. Dia juga rajin untuk bunyi ya, meskipun usianya masih di bawah 1 bulan. Nah, ini gimana terapinya? Saya sharing sepengalaman saya aja ya teman-teman, saya sharing sepengalaman saya. Sebelum kita bagaimana cara mengolah trotolan itu untuk responnya bagus, terus motoriknya oke, dia sering bunyi ya atau cepat bunyi. Yang paling pertama sama ya, tentang mental manpack ya, tentang mental atau terahan. Terahan ini peran penting sangat ini ya, teman-teman, di atas 90% harus wajib terahan. Terahan burung prestasi, karena ini sangat mempengaruhi sekali saat kita merawat murai batu. Jangan sampai murai batu yang kita rawat adalah murai batu asal-asalan, yang mana kita orientasi kita adalah untuk perlombaan. Sangat sayang sekali ketika kita merawat murai batu yang tidak jelas asal usulnya. Nah, untuk bagaimana biar cepat bunyi, tentu yang pertama harus wajib terahan. Ini kalau orientasinya teman-teman untuk gantangan, untuk kontes, untuk lomba ya. Karena untuk mental terahan itu pondasi dasar. Seumpama kita bikin rumah, biar rumahnya kokoh dan kuat, pondasinya pun harus kokoh dan kuat ya. Terus rawatan harian. Untuk rawatan harian, teman-teman rawat secara teratur dan konsisten. Pagi murai batu trotolannya bisa dikeluarkan, ganti air minumnya, kasih jangkrik 10 ya, jangkrik pagi 10, siang juga 10 teman-teman. Ya. Untuk murai batu juga sudah harus dibelajar ya untuk penjemuran sama mandi. Untuk penjemurannya nggak usah lama-lama. Untuk murai batu trotol itu kalau untuk olah fisik mending nutrisi dulu. Fokusnya ke nutrisi. Pemberian jangkriknya juga harus jangkrik yang bagus, yang sehat, yang pilihan. Jangan sembarang jangkrik ya, jangkrik sudah mau lemes gitu dikasih makan nanti malah mencret ya. Jadi pagi bisa kasih 10, sore 10, yang penting trotolannya masih mau makan fur ya, yang penting masih mau makan fur. Itu untuk jangkrik. Lalu untuk pemberian kroto yang seger-seger tentunya teman-teman bisa memberikan 2 hari sekali. Untuk kroto 2 hari sekali. Kalau untuk cacing seminggu sekali saja ya. Untuk trotolannya kita fokus di ini tuh teman-teman ya. Kita fokus di pertumbuhan dulu, karena masih trotol, kita fokus di pertumbuhan dulu ya. Jangan lupa juga untuk ulet Hongkong kasih aja, tapi jangan banyak-banyak ya, bisa dikasih 2 ekor aja ya. 2 hari sekali 2 ekor nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, itu bisa kita kasihan ke trotolan kita, yang penting kalau mix makin bagus. Kalau krotonya tiap hari apakah boleh? Wah, makin bagus malah kalau teman-teman mau ya, makin bagus. Kroto cuma kan kroto mahal, jadi saya standarin di 2 hari sekali saja sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk trotolan kita agar postur tubuhnya bagus. Yang penting tadi jangkriknya dikasih nutrisi, kasih vitamin yang bagus juga, serta pembersihan sangkar ya minimal sehari sekali lah, setiap pagi bersihkan nggak apa-apa. Kalau makin bagus pagi dan sore, kalau teman-teman nggak repot ya bisa pagi dan sore, itu jauh lebih bagus untuk pembersihan sangkarnya ya, atau kandang soliter kotaknya atau bulatnya. Untuk cacing jangan lupa tadi 1 minggu sekali dikasihkan ya, 1 biji aja. Mandi, apakah boleh dimandikan? Nah, ini penting teman-teman. Untuk murai batu yang masih trotol justru bagus diajari untuk mandi keramba, itu bisa langsung diajari teman-temannya mulai dari kecil sedini mungkin, mulai dari nangkring lepas 3 hari, berarti nangkring usia 12-an, 15-an hari lah sudah mulai diajarin ke keramba. Nah, nanti teman-teman bisa memandikan seminggu 2 kali, bisa hari Rabu dan hari Minggu. Tapi kalau burung murai batunya masih mau minta mandi dengan cara didis-didis sayap, lebih baik dimandikan lagi. Karena biasanya untuk mandi ini tergantung pola pakannya. Kalau pakannya kayak jangkrik-jangkrik, biasanya murai batunya cenderung menahan mandi. Tapi kalau ulet-uletan yang proteinnya tinggi, biasanya seneng mandi. Karena badannya suhunya panas dan dia pengen
mendinginkan. Nah itu udah nalurinya sendiri. Jadi untuk teman-teman nanti bisa diolah alik sendiri ya untuk murai batu, karena setiap trotolan itu juga berbeda-beda, beda trotolan, beda karakter, jadi beda perawatan juga. Untuk mandi kalau semaunya aja deh, seminggu maunya 3 kali mandikan aja, nggak apa-apa di keramba ya. Yang penting jangan dipaksa itu untuk mandi. Lalu masuk ke tahap pemasteran. Untuk pemasteran teman-teman bisa masteri menggunakan burung kecil-kecil saja. Kalau nggak ada masteran hidup, teman-teman bisa memasteri dengan MP3 atau box MP3 itu. Nah itu bisa dimasteri dengan volume yang jangan terlalu keras, sayup-sayup aja. Dengan masteran sebulannya cukup 2 burung saja, burung kecil-kecil. Untuk pemasteran awal seperti kolibri, gereja tarung, itu untuk burung yang kecil-kecil silahkan ya. Agar apa? Agar murai batu trotolan kita itu cepat nangkep ya, cepat nangkep. Nanti kalau trotolannya cerdas, biasanya juga umur 20 harian udah mulai benang kusut ya, ngedumel-ngedumel sudah mulai oke. Nanti di umur belum 2 bulan udah belajar wigplong gitu. Itu untuk murai batu yang terahan bagus ya. Terahan itu penting sekali teman-teman. Jadi jangan diabaikan, karena terahan itu nomor 1, pondasi dasar ya. Pondasi dasar untuk pemasteran itu. Terus untuk pengondisian, penjemuran. Nah untuk penyemburan trotolan cukup 5 menit saja, nggak usah lama-lama, karena fungsinya hanya untuk menghangatkan saja. Itu cukup 5 menit saja, sudah lebih dari cukup. Dan itu pun di bawah jam 9, jangan sampai di atas jam 9. Jemurnya terlalu lama nanti ada efeknya. Efeknya apa? Burungnya malah rusak teman-teman, burungnya rusak, malah burungnya nggak karuan, nanti susah di settingnya. Nanti kalau untuk murai batu yang demikian nanti malah stres, malah dia cenderung bengong kalau penerapannya salah. Nah itu sangat berisiko sekali, makanya teman-teman juga harus hati-hati. Kalau untuk soal penjemuran harus benar-benar hati-hati, karena ya tadi nanti malah bulunya susah untuk ganti ya, susah ganti bulu, nanti malah berisiko sekali. Jadi untuk masalah penjemuran cukup 5 menit saja ya. Paling kalau mandi terserah dia semaunya, mau mandi tiap hari juga kalau mau nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau udah mandi keramba burung murai batu itu biasanya nih teman-teman ya, biasanya itu ya mandinya paling seminggu 2 kali itu biasanya ya. Kalau udah mandi keramba kan mandi bener-bener basah sekali ya. Kalau udah mandi basah biasanya dia sudah lebih dari cukup untuk masalah mendinginkan badan atau suhu badannya. Yang paling penting perawatan harian harus konsisten ya teman-teman. Kalau untuk trotol nggak usah diembunkan dulu ya, nggak usah diembunkan. Nanti seharusnya murai batu teman-teman kalau konsisten perawatannya seperti itu, biasanya umur sebulanan juga udah bunyi ya. Biasanya umur sebulanan udah bunyi. Dan untuk malam hari bisa dikerodong ya. Untuk siang hari silakan diablak saja, yang penting jangan diperlihatkan dengan murai batu dewasa. Terima kasih sudah mampir sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe kita temenan ya, mudah-mudahan rezekinya lancar yang sudah subscribe. Kita ke penutup.